Bab 151. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Di bawah sentuhan Lin Huan, kedua saudara perempuan itu memutar pinggang ramping mereka. Tubuh tanpa cacat mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan, seperti potret kecantikan yang indah dan menawan. Saat teknik Lin Huan semakin dalam, tangisan kedua saudara perempuan itu naik dan turun satu demi satu. Lin Huan merasa seperti sedang mendengarkan peri. Melihat kedua saudara perempuan itu berpegangan pada pinggang ramping satu sama lain, area rahasia rumput Lin Sen Fang sudah dipenuhi dengan suara air mengalir. Lin Huan tidak menunda lebih lama lagi, dan segera merasuki tubuh adiknya Liu Mengya. Wajah Liu Mengya langsung memerah, dia sangat cantik. Kedua lengannya melingkari leher Lin Huan, memisahkan kedua kakinya lebar-lebar. Lin Huan memegang batang yang sangat besar itu, dan berulang kali mengelus benang sari beberapa kali. Ia hanya merasakan bunga persik telah terbuka, lalu mencuat dengan kuat, langsung menuju ke bagian terdalamnya. Liu Mengya menjerit sangat gembira, menariknya untuk menatap dengan mata terbelalak. Mengikuti gerakan dan gerakan Lin Huan, Liu Mengya juga terus-menerus mengangkat pantatnya untuk mengikuti angin, dan erangan kebahagiaan menjadi lebih konsisten. Liu Mengsu memandang Liu Mengya yang paling menikmatinya, dan tidak bisa menahan rasa gatal di sekujur tubuhnya, dan mulai menggosok dirinya sendiri. Lalu berkata, "Kakak, cepat, Mengsu tidak tahan lagi." Lin Huan tahu Liu Mengsu menantikan momen ini, jadi dia mengaktifkan teknik kegembiraan ekstrimnya. Tanpa diduga, dia sedikit mengulurkan lengan adik laki-lakinya dan menusukkannya tepat di tengah kuncup bunga Liu Mengya. Liu Mengya tiba-tiba tergerak oleh arus listrik yang aneh. Lin Huan meninggalkan Liu Mengya dan memegang pinggang Liu Mengsu. Menyodok bunga persik yang sudah mengalir tanpa henti, dia menusukkannya ke pinggang Liu Mengsu. Liu Mengsu merasakan kenikmatan yang tak ada habisnya, dan mulai mengerang dengan lancang. Dia seperti anak kucing kecil, terombang-ambing di atas tubuh Lin Huan, sangat ceria. Lin Huan hanya merasakan kenyamanan tak terbatas mengalir di setiap bagian tubuhnya, dan dia merasa sangat puas dan puas. Pada saat ini, Lin Huan mengaktifkan seni pamungkasnya sekali lagi, dan mulai mentransfer ki asli di tubuhnya. Dalam sekejap, Lin Huan dan Liu Mengsu menjadi satu. Lin Huan hanya merasa pencapaiannya telah selesai, dan Liu Mengsu telah lama menjadi sangat bahagia dengan tubuh Lin Huan, selembut segumpal pasta daging. Baru kemudian Lin Huan menurunkan Liu Mengsu dan menjemputnya sekali lagi. Liu Mengya sekali lagi mendapatkan bantuan dari Lin Huan. Dia merasa sangat bahagia, menempel di dekat tubuh Lin Huan. Dua ular putih melingkari pinggang Lin Huan. Lin Huan hanya merasa bahwa saudaranya telah masuk sepenuhnya ke dalam gua asal bunga persik yang tersegel, dan terbungkus rapat. Adapun kekuatan hisap yang tak terbatas, seolah-olah ada ribuan tentakel yang bergerak naik turun, menghisap adiknya, membuat Lin Huan merasa seolah-olah aliran listrik mengalir melalui udara tipis. Lin Huan lupa waktu dan waktu lagi dalam cobaan yang tak ada habisnya itu. Pada saat ini, dia juga perlahan mengaktifkan ki harmoni yin yang, mengelilingi keduanya tanpa henti. Lin Huan merasakan titik akupuntur bunga Liu Mengya tiba-tiba menjadi sangat hangat, dan menjadi semakin sempit dan rapat. Tidak dapat mengendalikan dirinya lagi, kakak laki-laki itu menjadi semakin keras dari baja. Mengikuti teriakan tajam Liu Mengya, Lin Huan berseru. Kali ini, Lin Huan merasakan ki dan energi di tubuhnya lebih kuat, dan energinya bahkan lebih melimpah. Menghitung waktunya, Zhong Zheng mungkin telah melancarkan serangan mendadak ke Azure Dragon Society. Paling lambat, dia bisa mendapat kabar tentang situasinya setelah tengah malam. Lin Huan mau tidak mau tertidur sambil memeluk kedua saudara perempuan itu. Setelah Zhong Zheng menerima pemberitahuan Crow, dia segera mengumpulkan saudara-saudaranya dan berkumpul di sebuah hotel. Zhong Zheng berteriak, "Saudaraku, di masa lalu, Taiying kami telah mencoba merampok kami berkali-kali, tetapi sekarang, kami Taiying akan membalas budi, dan memberitahu mereka, kami Taiying tidak akan mudah untuk ditindas." Semua saudara bersorak keras, biarkan mereka membayar harga darah, dan beritahu mereka betapa kuatnya kita, Taiying. Zhong Zheng berkata sekali lagi, "Baiklah, karena itu masalahnya, kami akan bertindak melawan Taiying." Semua orang merespons dengan keras. Zhong Zheng berkata sambil menganggukkan kepalanya, "Kalian berlima membentuk tim. Setelah menerima sinyal, kalian akan secara bersamaan menyerang setiap adegan di wilayah baru. Dia harus cepat, dan begitu dia berhasil, dia harus mundur."
Ketika orang-orang dari Azure Dragon Society keluar, saudara-saudara akan berpura-pura menjadi orang yang lewat dan berpencar serta bersembunyi. Jangan tunjukkan itu. Semua saudara bersemangat, dan mereka menjawab dengan keras sekali lagi. Zhongzheng berdeham, melihat yang lainnya, dan berkata, tetapi setelah semua orang dari perkumpulan naga Azure keluar untuk mengejar mereka, kalian semua sekali lagi akan menyusup ke wilayah mereka untuk membuat kekacauan, menyerang dari timur dan menyerang barat, benar-benar membuat marah Azure masyarakat naga. Mereka semua adalah saudara elit, jadi mereka tentu tahu pentingnya situasi ini. Oleh karena itu, mereka menganggukkan kepala berulang kali. Namun, Zhongzheng tetap sangat serius, selama Azure Dragon Society tidak dapat dikendalikan, Chu Qinglong akan memerintahkan mereka untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Pada saat ini, kalian semua akan memimpin mereka mengelilingi wilayah baru, membuat semua saudara-saudara di masyarakat Azure Dragon panik. Kemudian, Anda akan berusaha mengepung mereka, dan Mai Wuyi akan memimpin lebih dari 10 dari mereka untuk mencoba menerobos garis pertahanan masyarakat Azure Dragon dan melarikan diri ke wilayah lama. Keenam bersaudara itu menerima pesanan dan memilih selusin yang gesit. Zhongzheng menyemangati mereka pada akhirnya, dengan berkata, kita bersaudara pasti akan mengalami pertempuran yang indah kali ini. Selama kita menghancurkan perkumpulan Azure Dragon, maka wilayah-wilayah perkumpulan Azure Dragon yang baru akan menjadi milik kita, Taiying. Di dalam masa depan, kita bersaudara bisa makan, minum, dan bersenang-senang sesuka kita. Petik 2. Ketika saudara-saudara mendengar ini, darah mereka mulai mendidih dan emosi kelompok melonjak. Zhongzheng melambaikan tangannya dan meraung, bersiaplah untuk bergerak. Saudara-saudara saat ini dibagi menjadi kelompok beranggotakan 5 orang. Sesuai rencana awal, setiap kelompok bertanggung jawab pada satu lokasi. Sekitar pukul 11 malam, saudara-saudara ini menyelinap ke arena Azure Dragon Society. Ketika Zhongzheng mendengar berita itu, dia melihat arlojinya. Saat itu tepat pukul 11.30, yang juga merupakan waktu paling menyenangkan di malam hari. Zhongzheng terkekeh dan berkata, Chu Qinglong, malam ini akan menjadi malam tanpa tidurmu. Zhongzheng segera melancarkan serangan, semua saudara menerima perintah dan menyiapkan bom untuk meledak. Dalam sekejap, seluruh arena Azure Dragon Society meledak hampir pada waktu yang bersamaan. Tiba-tiba, semua orang dilanda kepanikan dan tidak lagi berminat untuk mencari hiburan saat mereka bergegas melarikan diri. Penanggung jawab lokasi tidak rela melepaskan orang yang meledakkan bom tersebut. Dia sudah lama diusir bersama saudara-saudaranya. Namun, setelah mereka mengejarnya, mereka menemukan bahwa kerumunan itu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana mereka bisa mengetahui siapa orang yang meledakkan bom tersebut? Namun terlebih lagi, dia tidak bisa melepaskannya. Dia mengawasi kerumunan untuk melihat siapa tersangkanya. Semua orang panik saat mereka berjuang untuk menjadi orang pertama yang lari menyelamatkan hidup mereka. Situasinya berantakan dan orang-orang dari Azure Dragon Society tidak punya pilihan. Pada saat ini, Chu Qinglong sedang memeluk seorang wanita cantik yang sedang tidur nyenyak, tetapi ada ketukan tergesa-gesa di pintu. Chu Qinglong menggerutu ketika dia turun dari tempat tidur, dan memarahi dirinya sendiri, apa yang terjadi, mengapa aku tidak bisa tidur nyenyak. Chu Qinglong membuka pintu dan melihat bahwa orang yang datang adalah Namong Mou. Namong Mou adalah otak Chu Qinglong, dan posisinya di Azure Dragon Society tidak kalah dengan Shadow, Ashe Wolf, dan Cobra. Melihat dia tiba di tengah malam, dia tahu ini masalah mendesak. Dia dengan cemas kembali ke aula, tetapi Namong Mou sangat cemas. Pemimpin sekte, sesuatu yang besar telah terjadi. Chu Qinglong terkejut, apa yang terjadi? Namong Mou menenangkan emosinya dan berkata, adegan kami diserang dan terjadi ledakan. Para tamu sangat ketakutan sehingga mereka bergegas melarikan diri, saudara-saudara, untuk mencegat mereka. Namun, kami tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi situasinya adalah dalam kekacauan. Chu Qinglong tersenyum sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Namong, masyarakat naga Azure saya sangat kuat, dan ada kalanya saya disergap. Tuan Namong selalu dapat menangani situasi ini dengan mantap, mengapa Anda dalam keadaan seperti itu terburu-buru hari ini? Namong Mou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Sekte Guru, setelah menyelidiki penggerebekan di masa lalu, secara alami kita akan dapat menundukkan pelakunya dengan sangat cepat. Tapi kali ini berbeda terorganisir,
disiplin, dan terlatih. Dan yang lebih serius lagi adalah hampir semua Azure Dragon Society kita diserang pada saat yang sama. Petik 2. Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan tatapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi sambil berkata, jika itu masalahnya, maka ini bukanlah masalah balas dendam yang sederhana. Ini adalah serangan terhadap seks. Petik 2. Namong Mo menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, sekarang saudara-saudara kita, dalam kekacauan, seperti lalat tanpa kepala, mencari penjahat di seluruh jalan. Tapi para penjahat ini sangat licik dan sepertinya ada di mana-mana. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Chu Qinglong menekankan. Namong Mo berkata sambil menganggukkan kepalanya, mereka telah menyebar ke hampir setiap sudut server baru kami. Saat saudara-saudara mengejar mereka untuk berkumpul di satu tempat, mereka tiba-tiba menimbulkan ledakan di lapangan sebelah timur. Namun, saat saudara kita menerekamnya, bom tersebut meledak di arah barat. Mereka menggunakan strategi semacam ini untuk membuat kami, saudara-saudara, benar-benar lari demi hidup kami. Petik 2. Chu Qinglong akhirnya menyadari keseriusan masalahnya, dan berkata dengan dingin, artinya, mereka dengan cermat merencanakan konspirasi, dan membuat saudara-saudara kita mengelilingi server baru bersama mereka, tetapi tidak dapat mengetahui sosok mereka. Namong Mo mengangguk dan berkata, itulah masalahnya. Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dalam-dalam. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, Tuan Namong, rencana bagus apa yang kamu punya? Namong Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum memikirkan strategi bagus apapun saat ini, itulah sebabnya saya menyinggung Sekte Master. Saya datang untuk mendiskusikannya dengannya. Chu Qinglong menganggukkan kepalanya, dan berkata, karena seperti ini, kita harus memerintahkan saudara-saudara kita mundur ke medan perang dan tidak bergerak sedikitpun. Namong Mo hanya bisa menghela nafas, sudah terlambat, semua saudara sudah mulai panik. Bahkan jika mereka diberitahu sekarang, mereka akan diserang kapan saja. Tujuan dari orang-orang ini sangat sederhana. Mereka ingin menggunakan perang gerilya untuk mengganggu kita tanpa henti. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Situasi seperti ini memang membuat Chu Qinglong pusing. Dia tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat, dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Saat ini, bawahan lain datang untuk melaporkan bahwa telah terjadi 3 ledakan di ring ketiga. Saudara-saudara dari kota utara, selatan, timur dan barat telah menyerbu dengan marah. Chu Qinglong berdiri dan menamparkan meja sambil berkata dengan penuh kebencian, kamu pemarah, bukankah kamu disesatkan seperti ini? Namong Mo juga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, dia meminta saudara-saudaranya untuk kembali dan menyelidiki. Jika terjadi sesuatu, mereka harus melapor kembali tepat waktu. Chu Qinglong berkata dengan wajah pucat, Tuan Namong, menurut Anda siapa yang melakukan ini? Mata Namong Mo yang berbinar menoleh, dan dia berkata dengan sangat yakin, Tai Ying mengerti. Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan berkata, saudara-saudara yang kami kirim untuk menyergap persekutuan Tai Ying belum menerima kabar apapun selama berhari-hari, mungkinkah kami mengalami kecelakaan? Namong Mo mengangguk dan berkata, berdasarkan informasi yang saya terima sebelumnya, 5 hari yang lalu, saya membantu saudara laki-laki dan Tai Ying bertarung di istana arena terbesar Tai Ying. Setelah itu, kami kehilangan kontak dengan Ashe Wolf dan yang lainnya, dan distrik lama sepenuhnya ditutup pada saat yang sama. Kami tidak dapat mengirim saudara-saudara kami untuk mendapatkan informasi, dan saudara-saudara kami di kawasan lama tidak dapat menyebarkannya. Dari apa yang dapat saya simpulkan, kemungkinan besar Ashe Wolf dan yang lainnya memilikinya telah disergap dan terjebak di distrik lama. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka Tai Ying akan bergabung dengan polisi dan menutup sektor lama. Alasannya adalah agar tidak ada saudara lelakiku yang bisa melarikan diri. Namong Mo mengangguk dan berkata, Master Sekte benar. Chang Lang, Shadow, dan Cobra semuanya luar biasa. Meskipun mereka menderita kekalahan telak, jika mereka bekerja sama untuk menerobos pengepungan, Tai Ying pasti tidak akan bisa memblokir mereka. Itu sebabnya mereka menutup distrik lama. Begitu mereka menemukan jejak ketiganya, mereka akan bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Chu Qinglong mengangguk, dan berkata, seharusnya begitu dan yang lainnya ingin bersembunyi. Mereka mungkin tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Petik 2. Namong Mo setuju dan mengangguk, itu benar.
Jika Changlang dan yang lainnya benar-benar ingin bersembunyi, Tai Ying harus menghabiskan lebih dari sekedar tenaga dan sumber daya untuk menemukannya. Hanya saja Changlang dan dua lainnya adalah gangster tua, dan telah mengalami kemunduran yang begitu besar. Orang yang bertanggung jawab atas masyarakat Tai Ying sekarang jauh lebih kuat daripada Tai Ying. Petik 2. Chu Qinglong secara alami sangat marah, dan berkata, saya awalnya berpikir bahwa jika Tai Ying mati, tidak akan pernah ada orang yang tersisa. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa sebuah karakter akan muncul entah dari mana dan secara berturut-turut mengalahkan 3 ahli hebat dari Azure Dragon Society saya. Ini sangat menyebalkan. Petik 2. Namong Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bergumam, orang ini sangat cerdas, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saya benar-benar tidak tahu dari mana orang ini berasal. Petik 2. Chu Qinglong tidak bisa tidak menebak, Tai Ying akan memimpin Tai Ying selama lebih dari 10 tahun, dengan kekuatan yang akan mengguncang seluruh dunia. Namun, dia dikalahkan oleh bocah nakal itu, Lin Huan, dalam satu gerakan, dan bahkan kehilangan nyawanya karenanya. Bocah Lin Huan ini sangat terampil. Begitu Chu Qinglong mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pahanya dan berkata, Master Sekte, saya mengerti. Sekte Guru, jika masalah tersingkirnya Lin Huan digabungkan dengan masalah 3 ahli hebat yang dipukuli oleh orang lain, apakah itu akan dilakukan oleh orang yang sama? Orang itu adalah Lin Huan. Mata Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar, dia berdiri dan berkata, jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah itu mungkin? Bocah Lin Huan yang muncul entah dari mana berencana membunuh Tai Ying. Saya khawatir itu karena saya ingin bergabung dengan persatuan Master Tai Ying. Kami mengira Tai Ying akan kalah dari orang lain, tapi dia dikalahkan tanpa alasan. Sangat mungkin kita menemukan paku ini, Namong Mo mengangguk, lalu berkata, itu berarti semuanya masuk akal. Chu Qinglong memandang Namong Mo, dan sedikit mengangkat kepalanya, Tuan, mengapa Anda mengatakan itu? Tubuh Namong Mo ada sekarang, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia berkata, Master Sekte, jika itu karena Lin Huan, maka dengan kecerdasan orang ini, ketika wilayah lama tidak dapat menemukan jejak Changlang dan dua lainnya, dia pasti memikirkan rencana lain untuk menghadapinya, dan strateginya adalah bangkrut. Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk keningnya, dan berkata, Tuan Namong mengatakan bahwa Lin Huan tidak mungkin menemukan Changlang dan yang lainnya di sektor lama. Itu sebabnya saya mengirim sekelompok saudara untuk menyusup ke sektor baru saya, server. Setelah itu, saya mengirimkan sekelompok saudara untuk menyusup ke daerah baru saya. Pada saat ini, ketika Changlang dan yang lainnya mengetahui bahwa kami diserang, dan bahwa Tai Ying dan masyarakat naga Azure akan terlibat dalam pertempuran kacau, mereka pasti akan cemas. Tetapi akibatnya, hal itu mengenai kepala Lin Huan. Mungkin apa yang dilakukan Lin Huan adalah palsu, menciptakan jebakan untuk dilompati Changlang dan yang lainnya. Tanda seru, Mo mengangguk, dan berkata, seharusnya begitu. Berdasarkan perhitungan ini, jumlah Tai Ying yang menyusup ke daerah baruku pasti tidak banyak, tapi mereka semua adalah elit. Setelah membuat kekacauan, mereka akan menyebarkan berita dan kemudian manfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi karena Changlang dan yang lainnya sama sekali tidak menyadarinya, mereka dikepung oleh Lin Huan selama beberapa hari. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka pasti akan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, tetapi yang mengejutkan, mereka akhirnya jatuh ke dalam perangkap Lin Huan. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Chu Qinglong menamparkan meja dan berkata, Lin Huan ini benar-benar penuh kebencian, dia benar-benar berani menyakiti jenderal besar saya. Pada saat ini, Namong Mo menjadi serius dan menegakkan tubuhnya sambil berkata, Master Sekte, seperti kata pepatah, 1000 pasukan membuat hidup seseorang lebih mudah. Agar Lin Huan menggunakan skema seperti itu untuk membunuh 3 ahli saya khawatir tujuannya adalah untuk membuat marah pemimpin sekte. Chu Qinglong tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan marah, dari mana bocah ini berasal, ingin membunuh jenderal besarku, jangan pernah berpikir untuk berhasil. Namong Mo juga berdiri, menatap Chu Qinglong, dan berkata, Sekte Master, tenanglah. Tenang dulu. Chu Qinglong duduk dengan marah, dan berkata, melihat bahwa saya akan kehilangan 3 jenderal besar, sejak saat itu,
tidak ada lagi yang tersisa untuk menggunakan masyarakat Azure Dragon saya, bagaimana saya bisa pulih dari ini? Namong Mo mengikuti Chu Qinglong dan duduk, dan berkata sambil tersenyum tipis, Sekte Guru, situasi ini belum tentu mustahil untuk diselesaikan. Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak meluruskan tubuhnya dan berkata dengan serius, Tuan. Namong, apa rencanamu? Namong Mo merenung sejenak, dan dengan hati-hati menganalisis, Sekte Guru, alasan Lin Huan memasang jebakan ini sangat jelas, dan justru menggunakan rencana semacam ini untuk mengganggu pikiran Chang Lang, dan dengan demikian, memaksa mereka untuk muncul. Kalau begitu, kenapa kita tidak memainkannya saja? Tanda tanya, mata Chu Qinglong tidak bisa membantu tetapi berkedip, jelas penuh ketertarikan. Namong Mo menganggukkan kepalanya sedikit dan tersenyum, karena Lin Huan telah mengirim elitnya untuk menyerang daerah baru saya, maka kita akan menangkap tikus-tikus itu dan mengekspos mereka. Kemudian, kita akan mengepung dan memusnahkan mereka, dan mengambil kesempatan untuk menyerang yang lama. Area Taiying telah terluka parah beberapa kali. Pasti sulit membayangkan bahwa sebelum serigala yang menyusup ke sarang kita bisa diusir, kita, serigala yang lebih ganas, akan menerkam ke arah mereka lagi harus mengekspos diri mereka sekarang. Dengan kekuatan mereka bertiga, kita bisa bertarung 1 lawan 10, dan bekerja sama dengan kita dari dalam keluar. Dengan cara ini, rencana Lin Huan tidak hanya tidak akan berhasil, bahkan mungkin gagal datang dengan rencananya sendiri yang tidak mungkin dilakukan. Setelah Chu Qinglong mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia maju ke depan dan menepuk bahu Namong Mo dan berkata, Tuan Namong memang pandai membuat perencanaan. Jika kita menindaklanjuti rencana ini, kali ini, Lin Huan akan diserang dari belakang, dan Taiying mungkin dihancurkan oleh Azureku. Masyarakat naga dalam sekali jalan. Kita tidak hanya tidak akan kehilangan 3 jenderal yang kuat, kita juga lebih mungkin memasuki wilayah lama mulai sekarang dan melawan geng serigala surgawi sampai mati. Petik 2. Namong Mo mengangguk, dan berkata, tepat sekali. Petik 2. Namong Mo membanggakan dirinya karena sangat licik, tentu saja dia tidak akan mengira Lin Huan telah memasang jebakan. Saat dia memasang jebakan, dia sudah memasang jebakan. Jadi, tidak peduli jebakan apa yang dilakukan pihak lain, mereka akan selalu tertipu olehnya. Namong Mo berpikir bahwa dengan rencana ini, dia akan mampu memecahkan rencana Lin Huan yang akan berjalan maksimal. Dia memandang Chu Qinglong yang bahagia dan sedikit tersenyum. Saat ini, sekelompok saudara lainnya datang untuk melaporkan bahwa mereka dihalangi dalam perjalanan pulang dari kota timur. Kedua belah pihak terlibat baku tembak yang intens. Namong Mo memerintahkan adik laki-lakinya untuk turun dan melapor tepat waktu jika terjadi sesuatu. Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam-dalam, Tuan Namong, apa yang terjadi? Lalu bagaimana Taiying akhirnya melawan kita secara langsung? Namong Mo bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini benar-benar tidak mengerti. Mungkinkah Taiying akan melihat saudara-saudaraku melarikan diri, jadi dia menjadi serakah dan berjuang untuk menghentikan kita? Chu Qinglong tidak mengerti, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tunggu berita selanjutnya. Namong Mo sedikit mengangguk. Dalam waktu yang dibutuhkan 2 orang untuk minum secangkir teh, adik laki-laki lainnya datang. Untuk melaporkan, mengatakan bahwa setengah dari orang-orang yang Taiying kenal telah dimusnahkan oleh saudara-saudaraku, meninggalkan sekelompok orang yang melarikan diri menuju kota utara. Kota utara, itu adalah kota yang berbatasan dengan distrik baru dan lama. Namong berkata dengan suara yang dalam, jangan bilang mereka ingin meninggalkan sektor lama. Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pahanya dan berkata, Tuan Namong, saya khawatir ini seperti yang Anda harapkan. Mereka tidak sabar menunggu kami menunjukkan wujud asli kami, jadi mereka lari dari distrik lama. Ini adalah kesempatan besar bagi Azure Dragon Society saya untuk mengirimkan pasukan. Petik 2. Namong Mo merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Sekte Guru, biarkan saya berpikir. Chu Qinglong telah menahan semua amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Namong, apa lagi yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Kelompok orang ini telah kami pukul hingga bersembunyi di mana-mana, dan kami akan kembali ke sarang kami. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan mereka, dan bekerja dengan Ashe Wolf dan yang lainnya untuk membunuhnya.
Rencana, ini semua adalah bagian dari rencana Namong Mo. Meski terlihat lengkap dan tanpa celah, Namong Mo masih merasakan sedikit bayangan di hatinya. Namun, melihat Master Sekte sedang bersemangat, dia tidak banyak bicara, mengangguk dan berkata, "Sekte Guru, saya akan pergi dan mengatur segalanya." Namun, Chu Qinglong melambaikan tangannya, dan berkata, "Tuan Namong, saat berhadapan dengan Azure Dragon Society, akan lebih baik jika aku membawa adikku kemari. Anda tinggal di kantor pusat dan menunggu kabar baik kami." Petik 2. Namong Mo sangat khawatir, dia menghentikan Chu Qinglong dan berkata, "Master Sekte, Anda bertanggung jawab atas markas besar." Petik 2. Chu Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya dengan marah dan mengaum, "Tuan Namong, memasuki wilayah lama adalah keinginan lama saya selama bertahun-tahun. Jika saya mendapat kesempatan hari ini, jika saya tidak bisa memimpin saudara-saudara saya dan membantai mereka sampai ke distrik lama, bukankah itu sangat disayangkan? Silakan melihat dia tidak bisa menghentikan mereka." Namong Mo menjadi semakin khawatir. Namun, meski dia khawatir, dia tidak tahu apa yang salah. Chu Qinglong segera mengumpulkan saudara-saudaranya dan bertemu dengan anggota geng dari Azure Dragon Society yang disergap di tengah pertarungan. Saat ini, anggota geng itu seperti sekawanan serigala lapar, siap membunuh kapan saja. Dan saudara-saudara yang mengetahui bahwa Taiying akan dikepung dan dimusnahkan, tidak berani menghadapi kelompok anggota geng ini dengan Azure Dragon Society yang seperti harimau, dan dengan liar berlari menjauh. Bagaimana murid-murid Azure Dragon Society bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Mereka diganggu oleh orang-orang ini di tengah malam, dan tidak sabar untuk menangkap orang-orang yang membuat masalah untuk melampiaskan amarahnya. Mereka mengejar orang-orang ini seperti pemburu yang marah yang sedang memburu mangsanya, melolong marah saat mengejar mereka. Saat ini, Chu Qinglong sudah berkumpul dengan gengnya. Ketika orang banyak melihat bahwa pemimpin sekte telah tiba, semangat mereka meningkat. Chu Qinglong duduk di dalam mobil dan mengirimkan perintah kepada saudara-saudaranya, "Kejar orang-orang gila dari asosiasi Taiying ini," terus-menerus melewati garis pertahanan sektor lama, langsung bergegas ke sektor lama, membunuh Taiying ketika dia tertangkap basah, dan memberi mereka rasa keindahannya. Semua saudara menerima perintah, dan setelah mengetahui bahwa ada pertarungan besar yang harus dilakukan, mereka semua merasakan darah mereka mendidih dan semangat mereka meningkat, berharap mereka dapat segera bergegas ke distrik lama dan membunuh Taiying tanpa meninggalkan jejak, seperti darah mengalir seperti sungai, untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Dalam waktu singkat, kelompok saudara ini seperti serigala dan harimau, seperti angin kencang, mereka menyapu jalan-jalan di distrik baru, langsung menuju kelompok anggota geng tempat Taiying akan melarikan diri. Melihat masyarakat naga Azure mereka telah berubah ke kondisi aslinya dan melepaskan kekuatan sebesar itu, Mei Wu dan Wu Yi sangat tertekan. Mereka mau tidak mau mendesak saudara-saudara mereka untuk melarikan diri dengan panik, takut mereka akan terjerat oleh orang-orang dari masyarakat naga Azure, karena begitu mereka terjerat, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup untuk melarikan diri. Sebaliknya, hal itu menyebabkan moral anggota geng Azure Dragon Society meningkat, dan untuk saat ini, mereka mengejar mereka dengan liar tanpa kehilangan apapun. Saat Chu Qinglong duduk di kereta, dia mengikuti murid sekte lainnya dalam mengejar. Dia merasa bangga dan berpikir dalam hati, menurut kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka akan mencapai perbatasan antara distrik baru dan lama. Lin Huan takut dia akan terbangun dari mimpinya. Bagaimana Chu Qinglong bisa mengetahui bahwa saat ini, di atas sebuah bangunan besar, Zhong Zheng sedang memegang teropong dan melihat pemandangan di jalan utama masyarakat. Melihat bahwa Azure Dragon Society telah mengirimkan sejumlah besar orang, dia mau tidak mau mengambil kembali teleskopnya, dan berpikir, saudara Huan memang rencana yang bagus, Chu Qinglong ini benar-benar telah ditipu. Saat Zhong Zheng merasa senang dengan dirinya sendiri, dia memutar nomor Gagak dan berkata, "Gagak, lapor ke saudara Huan, serigala akan memasuki perangkap. Suruh saudara Huan mempersiapkan segalanya, dan bersiap untuk terlibat dalam pertempuran dengan naga Azure masyarakat kapan saja." Crow menutup telepon dan bergegas kembali ke kamar Lin Huan. Tanpa diduga, Lin Huan sudah membuka pintu dan keluar. Ketika dia melihat Crow, dia berkata, "Pergi, berjalanlah pada saat yang sama, dan beritahu aku apa yang terjadi." Crow melihat bahwa Lin Huan telah mengingat semuanya, dan menghitung waktu dengan akurat, jadi dia menjawab, "Baiklah."
Sambil memimpin jalan, dia berkata, Saudara Zong baru saja menelepon dan mengatakan bahwa serigala akan memasuki perangkap. Saudara Huan, bukankah kita harus bersiap? Lin Huan menganggukkan kepalanya dan menjawab, tentu saja, bagaimana bisa kesempatan bagus seperti itu hilang tanpa alasan. Crow mengangguk dan berlari untuk membantu Lin Huan membuka pintu mobil. Lin Huan duduk di dalam mobil saat Crow menyalakan mesin dan menuju perbatasan kawasan baru distrik lama. Crow merasa bahwa pertempuran besar hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, Saudara Huan, untuk menyambut pertempuran besar ini, saya telah mempersiapkannya sejak lama. Semua saudara kita akan diatur untuk berada di hotel-hotel di pinggir kota. Selama kita mencapai tempat itu, atas perintah dari Saudara Huan, mereka semua akan siap bertarung kapan saja. Lin Huan mengangguk dan berkata, Gagak, kamu melakukannya dengan baik. Misi kita kali ini hanya akan berhasil, kita tidak boleh gagal. Crow mengangguk dengan berat. Setelah sekitar 30 menit, Lin Huan dan Crow tiba di persimpangan distrik baru dan lama. Setelah mereka menghentikan mobilnya, Lin Huan turun dari mobil. Saat ini, lebih dari 100 saudara berjas hitam berbaris rapi dan berteriak serempak, Saudara Huan. Lin Huan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia berpikir bahwa Crow telah melakukan yang terbaik, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan wajahnya. Crow memandang saudara-saudaranya dengan bangga dan berkata, semua saudara dengarkan pidato penjinakan Saudara Huan. Semua saudara setuju secara serempak. Lin Huan tersenyum, memandang saudara-saudaranya dan berkata, kalian semua, terima kasih atas kerja keras kalian. Semua saudara serempak menjawab, tidak sulit. Saudara Huan telah bekerja keras. Lin Huan segera melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara tentang formalitas. Pertama, mari kita bicara tentang masalah yang paling penting. Masyarakat Azure Dragon berulang kali memprovokasi masyarakat Taiying kita, menyebabkan kita Taiying menderita kerugian besar. Kita punya tidak ada pilihan selain membalaskan dendam mereka semua, dan malam ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melakukannya. Semua saudara serempak berseru, balas dendam, balas dendam. Lin Huan sekali lagi memberi isyarat agar saudara-saudaranya tenang, lalu meninggikan suaranya dan berkata, karena semua saudara sangat marah, kami akan membunuh mereka semua. Kemudian dia menoleh ke arah Crow dan berkata, Gagak, di perbatasan antara distrik baru dan lama, ada tempat yang mudah untuk disergap. Crow memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, Saudara Huan, jarak antara distrik baru dan distrik lama hanya 20 km. Kawasan lama di kawasan baru sebagian besar terbagi oleh aliran sungai. Namun, di persimpangan kawasan lama di distrik baru, yang paling sulit bukanlah sungai lebar yang mengalir ke arah zigzag, melainkan jalur bulan purnama. Konfrontasi antara dua puncak lembah bulan purnama membentang ratusan mil lembah di antara dua puncak adalah satu-satunya cara untuk menghubungkan area baru dengan area lama. Lin Huan menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus sekali. Kami akan melakukan penyergapan di sini, di jalan besar lembah ini. Crow mengangguk dan berkata, Saudara Huan, tempat ini tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk menyergap. Setelah masyarakat naga Azure mereka disergap, mereka hanya perlu mundur ke puncak gunung lainnya dan mereka dapat melawan kita secara langsung. Dapat dikatakan bahwa ada kelebihan dan kekurangan. Meskipun kita memiliki keunggulan absolut, kita mungkin tidak dapat memusnahkan semua kekuatan masyarakat Azure Dragon dalam satu gerakan. Petik 2. Lin Huan tersenyum, sebuah rencana telah terbentuk di benaknya, dan berkata, karena kitalah yang menyergap mereka, maka kita akan melakukannya di kedua sisi jalan. Pada titik ini, kemanapun mereka mundur, kita akan dapat membuat mereka lengah ke atas. Dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, Saudara Huan masih yang terbaik. Jadi bagaimana kita melaksanakan rencana tersebut secara spesifik? Lin Huan berhenti sejenak, lalu meninggikan suaranya dan berkata, sebentar lagi, saudara kita akan dipisahkan menjadi dua kelompok, satu kelompok akan dipimpin oleh saya, dan kelompok lainnya akan dipimpin oleh Crow, sisi puncak gunung dan menunggu semua Azure Dragon Society memasuki area penyergapan. Tapi pada titik ini, tidak ada yang diizinkan menembakkan senjata, dan jika seseorang menembakkan senjata dan melanggar rencana, itu adalah aturannya. Semua saudara menjawab dengan lantang, menyetujui satu persatu. Crow mau tidak mau merasa curiga, Saudara Huan, mereka telah melakukan penyergapan,
apakah kita masih tidak akan bertarung? Mata Lin Huan berubah dingin, dan nadanya menjadi sedingin es. Berjuang, kita tidak hanya harus bertarung, tetapi kita harus bertarung dengan gembira, sampai Azure Dragon Society tidak dapat diputarbalikkan lagi. Namun, mereka masih harus melakukannya. Perhatikan cara bertarung. Jika kita bertarung dengan baik, kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kita lagi. Jika tidak, kita akan menderita kerugian besar. Hati Gagak tidak bisa menahan gemetar, dia sangat khawatir. Saudara Huan, bagaimana kita bisa melawan mereka? Bagaimana kita bisa melawan mereka? Lin Huan tersenyum tipis, wajah tampannya memiliki senyuman jahat yang aneh dan tak terduga, seolah-olah dia sudah merencanakan semuanya, dan berkata, gaya bertarungku adalah, begitu Azure Dragon Society memasuki penyergapan, aku akan menembakkan tembakan pertamaku, dan menabrak ban mobil pertama. Maka semua kendaraan harus berhenti. Saat ini, orang-orang di sisi saya sedang melancarkan serangan. Pasukan yang melarikan diri pasti akan bersembunyi di samping mobil, pasti akan bisa membunuh sekelompok dari mereka dengan serangan ini. Tapi mungkin mereka menyadarinya dan berbalik ke sisi lain mobil sinyal. Setelah Anda menerima sinyal, Anda akan menyerang mereka dalam jumlah besar. Namun, kali ini, mereka telah menampakkan diri ke target Anda, jadi saya yakin kita bisa membunuh kelompok mereka yang lain. Petik 2. Mata Gagak tidak bisa membantu tetapi bersinar terang, dan berkata dengan penuh semangat, teknik bertarung semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya, tapi ini sangat berguna. Namun, Crow tiba-tiba terdiam, berhenti sejenak dan berkata, Saudara Huan, meskipun ini adalah rencana yang bagus, orang-orang di gerbong mereka semuanya adalah elit. Bakat-bakat ini adalah kuncinya, bagaimana kita harus menghadapinya? Lin Huan tersenyum, dan melihat otak Gagak bekerja sangat cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, pertanyaan ini sangat bagus. Adapun orang-orang di dalam mobil mereka, bagaimana kita akan menghadapinya? Rencananya harus terus dilaksanakan secara keseluruhan. Crow menajamkan telinganya dan berkata, kami bersedia mendengarkan nasihat Huan Ge. Lin Huan melirik saudara-saudaranya, berdeham dan berkata, ini adalah kunci pertempuran. Setelah kita menyelesaikan 2 putaran serangan ini, sebagian besar saudara mereka di darat akan mati. Inti dari mobil mereka pasti akan terbuka jendelanya dan serang kami. Semua orang di dalam mobil pasti ahli, dan perlengkapan mereka cukup bagus. Kami yang berhadapan langsung dengan mereka pasti akan menderita kerugian. Crow mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Huan berhenti sejenak, lalu berkata, tidak, biarkan saja mereka memukul kita. Kata-kata ini begitu mendalam sehingga Crow mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Lin Huan tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, di bawah penyergapan, mereka pertama-tama menjadi panik, dan kedua, mereka marah. Oleh karena itu, inti dari kendaraan ini, setelah melancarkan serangan, pasti akan menjadi sangat kuat. Jika kita pergi duluan untuk menghadapi mereka, pasti akan ada korban jiwa. Jadi yang harus kita lakukan sekarang hanyalah bersembunyi dan mengubur. Namun selama serangan mereka, seiring dengan bertambahnya waktu untuk menyerang, saudara-saudara harus berpura-pura bahwa mereka telah ditembak dan menjerit keras. Petik 2. Kenapa begitu? Mau tak mau Crow merasa penasaran. Lin Huan tersenyum tipis dan berkata, jangan panik, dengarkan aku dulu. Crow mengangguk, dan Lin Huan melanjutkan, tetapi teriakan yang kita, saudara, pura-pura hilangkan, kita harus bertindak seolah-olah itu tidak palsu, dan pastinya tidak boleh membiarkan mereka melihat kekurangan apapun di dalamnya. Semua orang mengangguk setuju. Lin Huan terus berbicara, setelah mereka menyerang, jeritan yang pura-pura diteriakkan oleh saudara-saudara itu sekonsentrasi mungkin. Namun, seiring dengan bertambahnya durasi serangan mereka, jeritan ini perlahan-lahan akan memudar hingga suara terakhir terdengar. Itu, Crow sangat bersemangat, dan mau tidak mau menyela, Saudara Huan, saya mengerti. Menggunakan jeritan palsu ini untuk mematikan pendengaran mereka, dan alasan mengapa jeritan itu berubah dari padat menjadi jarang menjadi sama sekali tidak bersuara, adalah agar mereka akan berpikir bahwa kita telah dimusnahkan sepenuhnya oleh mereka. Lin Huan menganggukkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum tipis, benar, memang begitu. Crow berpikir dalam hati, rencana Saudara Huan ini benar-benar sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan memang sesuatu yang membuat saya kagum. Setelah mendengar rencananya,
Mengetahui bahwa keseluruhan rencana telah berkembang ke langkah paling kritis, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudara Huan, lalu apa yang perlu kita lakukan dengan langkah terakhir?" Lin Huan menjadi fokus dan berkata dengan lantang, "Ketika orang-orang di dalam gerbong mengira kita semua telah dimusnahkan, mereka pasti ingin turun untuk melihatnya. Saat ini, saya harus mengingatkan saudara-saudara bahwa yang pertama turun menang tujuan mereka hanya untuk menguji apakah kita sudah benar-benar musnah. Oleh karena itu, saudara-saudara harus tetap tenang, menahan nafas, dan tidak pernah menembak, apalagi mengeluarkan suara apapun rencana, dia akan menjadi musuh Taiying. Kami bersaudara tidak akan mengarahkan senjata kami ke saudara-saudara kami, tetapi ke musuh kami. Apakah Anda mendengar itu?" Semua saudara dengan lantang menjawab, "Saya mendengarnya." Lin Huan mengangguk dan melanjutkan, "Selama kita tidak menembak, tidak akan ada suara. Mereka yang keluar untuk menguji kita akan mengira kita telah dimusnahkan. Pada saat ini, mereka semua mungkin saja melakukannya, untuk turun. Kami akan menunggu semua orang dari gerbong turun, lalu kami akan menyergap saudara-saudara di kedua sisi gunung. Kami akan menyerang mereka pada saat yang sama dan melenyapkan mereka sekaligus." Ketika suara Lin Huan turun, semua saudara sudah menanggapi dengan gemuruh, semangat mereka meningkat. Crow bahkan lebih bersemangat, dan berpikir dalam hati, bahkan jika Zhuge Liang masih hidup, rencana saudara Huan ini mungkin tidak begitu sempurna. Lin Huan menyelesaikan narasinya tentang keseluruhan rencana, dan kemudian menjelaskan detailnya secara mendetail. Hasilnya, kurang lebih 30 menit berlalu. Lin Huan melihat waktu, dan kemudian mulai mengatur penyergapan terhadap saudara-saudaranya. Saudara-saudara kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Mereka menyeberangi sungai dan menyergap puncak gunung di kedua sisi jalan utama. Lin Huan menghitung waktunya, menurut Azure Dragon Society, jika dia mengikuti sekelompok saudara yang memimpin jalan dan bertarung sambil berjalan, akan memakan waktu paling lama setengah jam untuk mencapai sekitar Jalan Tonggu. Saat itu sekitar pukul 5 pagi, saat paling gelap di malam hari. Sekarang setelah mereka bergerak, ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk memiliki segalanya, jadi kali ini, tidak ada jalan kembali ke masyarakat Azure Dragon mereka. Lin Huan dan Crow memimpin kelompok saudara mereka bersembunyi di antara puncak gunung di kedua sisi, menunggu orang-orang dari Azure Dragon Society membunuh mereka. Mao Ming dan saudara-saudaranya dipukuli hingga terpaksa melarikan diri. Sepanjang jalan, mereka berlari dan berhenti. Setelah berlari hampir 1 jam, mereka sudah kelelahan. Namun, untungnya Zhong Zheng telah membuat pengaturan sebelumnya, meninggalkan mereka dengan lebih dari 10 gerbong. Sekelompok saudara mengambil mobil dan maju dengan cepat awalnya, ketika masyarakat Azure Dragon mereka disergap dan dikepung oleh musuh di keempat sisinya oleh Taiying, mereka dalam keadaan panik dan tidak jelas berapa banyak dari mereka yang ada. Saat mereka sedang mengejar dan dalam perjalanan menuju lembah, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua telah menaiki sebuah mobil. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan mereka bergegas keluar. Melihat ini, Chu Qinglong langsung marah, dan memarahi, "Brengsek, jadi semuanya sudah direncanakan." Dia memberi perintah kepada semua saudaranya untuk mengejar dengan kecepatan penuh, tidak ada satupun yang bisa dilepaskan. Pada saat itu, seperti yang diharapkan Lin Huan, ketika mereka memulai pertempuran besar di kota, mereka tidak dapat memindahkan mobil sebanyak itu sekaligus. Akibatnya, sebagian besar saudara hanya bisa berlari, sementara sebagian elit masuk ke dalam mobil. Distrik lama dan distrik baru hanya berjarak sekitar 30 km, jadi bagi anggota geng yang kuat, meskipun mereka lari, mereka akan dapat menyusup ke distrik lama saat fajar. Kali ini, dengan jumlah orang yang banyak, mereka akan mampu membunuh Taiying tanpa ketahuan. Di satu sisi, Chu Qinglong tidak ingin kehilangan Azure Dragon Society miliknya, dan di sisi lain, jika dia berhasil menyusup ke wilayah lama dan melawan Taiying, dia hanya membutuhkan Changlang dan yang lainnya untuk bekerja dengannya, dan dia akan melakukannya, pasti bisa mengalahkan Taiying. Namun, Chu Qinglong secara alami tidak tahu bahwa serigala abu dan kobra telah dilenyapkan oleh Lin Huan, dia juga tidak tahu bahwa Lin Huan telah lama merencanakan segalanya untuk menunggunya. Jika dia tahu, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Mungkin karena Chu Qinglong telah berada di wilayah lama selama bertahun-tahun dan belum berhasil, tetapi dia akhirnya mendapatkan kesempatan seperti itu. Hatinya penuh dengan kerja keras,
dan mau tak mau dia membuat saudara-saudaranya bergegas maju, berharap mereka semua bisa memasuki wilayah lama saat fajar. Sejak Chu Qinglong mendengarkan rencananya dan buru-buru memimpin saudara-saudaranya untuk membantai jalan keluar mereka, dia merasa cemas dan gelisah. Pada titik ini, bayangan di hatinya semakin berat, dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Chu Qinglong melihat bahwa itu adalah Namong Mo, dia tidak bisa menahan tawa. "Tuan Namong, saya telah memimpin saudara-saudara saya ke jalan menuju ke lembah. Setelah melewati jalan menuju ke lembah, kita dapat sekali lagi menyeberang sungai dan bergegas kembali ke sarang masyarakat Taiying." Namun, Namong Mo bertanya dengan cemas, "Sekte Guru, Anda belum memasuki jalan Tonggu, kan?" Chu Qinglong merasa bahwa Namong Mo tergagap, dan berpikir, bagaimanapun juga, para sarjana takut pada harimau dan serigala dalam segala hal. Namun, Namong Mo telah memberinya layanan yang berjasa, jadi tidak nyaman baginya untuk bersikap tidak masuk akal padanya. Dia berkata, "Kami baru saja melangkah ke jalan menuju lembah, apakah ada yang salah dengan Tuan Namong?" Namong Mo tidak dapat menahan perasaan gembira di dalam hatinya, dan berkata, "Tuan Klan, cepat pimpin saudara-saudara kita kembali." "Apa?" Chu Qinglong terkejut dan dia bertanya dengan suara kasar, "Tuan Namong, rencana untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao adalah sesuatu yang Anda buat. Apakah Anda ingin menyerah pada rencana Anda sendiri?" "Pemimpin sekte, aku hanya merasa ada sesuatu yang salah." Namong Mo jelas merasa cemas dan khawatir. "Sekarang kita telah berjuang menuju jalan Tonggu, bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu?" Chu Qinglong mau tidak mau membalas dengan tidak sabar. "Mengenai apa yang buruk, saya belum yakin. Tapi demi keamanan, lebih baik Master Sekte kembali." Namong Mo berdoa dengan tulus. Bagaimana dia bisa mundur begitu mudah? Karena itu, dia berkata dengan nada menghibur, "Tuan Namong, jangan khawatir, karena kamu tidak bisa memikirkan sesuatu yang salah, itu normal saja. Tunggu saja, kabar baik kami." Petik 2. Namong Mo ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chu Qinglong sudah menutup telepon. Namong Mo mau tidak mau duduk dengan sedih di sofa, dan diam-diam berharap tidak ada kecelakaan yang terjadi. Kalau tidak, dia akan menjadi orang berdosa terbesar di Azure Dragon Society. Setelah Chu Qinglong menutup telepon, dia masih marah, dan berpikir dalam hati, "Tuan Namong ini, selalu ragu-ragu saat melakukan sesuatu. Bukankah sangat disayangkan jika kita melewatkan kesempatan sebaik ini?" Untuk sesaat, dia mendesak saudara-saudaranya untuk mempercepat. Pada saat ini, seorang saudara di depan mereka tiba-tiba mundur ke depan mobil Chu Qinglong dan melaporkan, "Sekte Master, orang-orang dari Guild Taiying semuanya telah tiba di sana, kereta dan dengan cepat berlari ke depan." "Apa?" Chu Qinglong segera memelototi mereka dengan marah, "Saya masih tega bermain kucing-kucingan dengan kalian, siapa yang tahu bahwa kalian tikus sebenarnya ingin bermain? Berlari dengan gembira. Kalau begitu, ini adalah akhir dari permainan." Chu Qinglong kemudian berkata kepada saudara-saudaranya, "Pukul mereka. Bunuh mereka semua terlebih dahulu." Ketika saudara-saudara mendapat perintah, mereka langsung mengejar dan menembakkan senjatanya secara bersamaan. Awalnya, mereka jarang dan tersebar dalam pertempuran untuk mencurinya, tetapi Azure Dragon Society mereka tidak ditujukan pada mereka, jadi mereka hanya sesekali menembakkan beberapa tembakan, yang tidak terlalu kering. Selanjutnya, untuk memulai pertempuran besar dengan Lin Huan, Chu Qinglong telah meminta saudara-saudaranya untuk menghemat peluru. Bagaimanapun, peluru ini relatif mahal, dan sebenarnya akan bertarung dengan Lin Huan. Jika pelurunya tidak cukup, dan mereka bentrok, itu akan menjadi terlalu intens. Tapi sekarang, orang-orang Taiying telah memimpin mereka semua berlari di tengah malam, dan sekarang mereka semua berada di dalam mobil, terbang dengan cepat, mencoba untuk menyingkirkan mereka. Bagaimana mungkin Chu Qinglong tidak marah? Faktanya, Chu Qinglong secara alami tidak tahu bahwa ini juga salah satu rencana Lin Huan. Saat ini, Mao Yi telah memimpin mereka ke jalan alam Tonggu, dan misi mereka pada dasarnya telah selesai setengahnya. Tapi karena mereka akan melakukan penyergapan di jalan Tonggu, jika jarak antara Mao Ma dan mereka terlalu dekat, maka begitu kedua belah pihak mulai bertempur, mereka pasti akan melibatkan Mao Ma dan kelompok 6 saudara laki-lakinya. Jadi, ketika Mao Ma melaporkan situasinya kepada Lin Huan melihat bahwa waktunya sudah tepat, jadi dia menyuruh Mao Ma segera bergerak maju, mencoba meningkatkan jarak antara mereka dan orang-orang dari masyarakat Azure Dragon.
Dengan cara ini, di bawah kemarahan masyarakat naga Azure, dia pasti akan memberikan perintah untuk mengejar dengan liar, dan ini kebetulan termasuk dalam rencana yang dibuat Lin Huan. Saat Lin Huan mendengar suara tembakan dari samping, dia tahu bahwa mereka tidak jauh dari sana. Kedua bersaudara ini cukup cerdas. Sejak mereka menerima perintah, mereka tidak peduli dengan suara tembakan yang datang dari belakang dan tidak membalas. Mereka menginjak gas hingga kecepatan terendah. Jika Azure Dragon Society juga mempercepat pengejaran, akan sulit bagi Mao, Mama Liu dan yang lainnya untuk melarikan diri. Namun, karena banyaknya orang yang keluar dari Azure Dragon Society, mereka berjumlah lebih dari setengah jumlah total orang di Azure Dragon Society. Akibatnya, banyak saudara yang tidak mempunyai kendaraan harus berlari mengejar mereka. Namun, Chu Qinglong tidak mampu menghentikan mereka. Meskipun dia harus terus menembak, dia hanya bisa menyaksikan Mao Ma dan yang lainnya berlari semakin jauh. Chu Qinglong sangat marah, dia meninju mobil dan meraung, "Sekelompok bajingan ini, tunggu sampai aku membantai jalanku ke distrik lama, lalu aku akan menyelesaikan masalahku dengan mereka." Tapi setelah mengatakan itu, dia terkejut, agar mereka melarikan diri begitu terburu-buru, apakah mereka akan memberitahu Lin Huan? Dia berteriak, "Tidak bagus." Berpikir seperti ini, Chu Qinglong merasa kemungkinan orang-orang ini melapor ke Lin Huan sangat tinggi, jadi dia berteriak, "Cepat, cepat, tingkatkan kecepatanmu. Kita harus menyelinap ke distrik lama secepat mungkin." Qinglong memberi perintah, dan semua saudara mengumpulkan konsentrasi mereka dan mempercepat langkah mereka untuk berlari ke depan. Lin Huan menghitung waktu dengan akurat, dan ketika dia melihat Mao Ma dan kelompoknya mengendarai selusin mobil di seberang jalan, saat itu tepat pukul 5. Lalu lintas yang bergerak dengan kecepatan penuh awalnya dimiliki oleh Tai Ying, jadi Crow secara alami mengenalinya. Dia memperhatikan mereka lewat, lalu membiarkan mereka lewat. Gagak mau tidak mau berpikir, saudara Huan ini sangat akurat dalam segala hal yang dia lakukan, dia benar-benar dewa. Seiring berjalannya waktu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Saat itu malam tanpa bulan, namun karena Jalan Tonggu adalah jalan utama yang menghubungkan distrik lama dan distrik baru, terdapat lampu jalan di kedua sisi jalan. Chu Qinglong dan yang lainnya telah memasuki jalur bulan purnama. Pada saat ini, Chu Qinglong memandangi hutan pegunungan yang subur dengan deretan pepohonan di kedua sisi jalan dan merasa terkejut di dalam hatinya, tempat ini adalah tempat yang bagus untuk menyergap. Bagaimanapun, Chu Qinglong telah berada di Jianghu selama bertahun-tahun, jadi kemampuannya untuk melihat bahaya secara alami tidak lemah. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan alasan mengapa geng Tai Ying tidak lari cepat atau lambat, melainkan ingin lari menyelamatkan diri ketika hendak memasuki jalur bulan purnama. Awalnya, mereka telah berjalan di depan mata kami selama ini, meminta kami untuk mengejar dan bertarung di sepanjang jalan. Namun, pada saat ini, mereka semua tiba-tiba masuk ke mobil masing-masing dan melaju. Semakin dia memikirkannya, semakin dia jadinya. Di tengah semua itu, hatinya tiba-tiba terbuka. Dia menamparkan keningnya dan berpikir dalam hati, jadi itulah yang mereka lakukan. Mereka hanya memancing kita untuk mengambil umpannya. Sepertinya bukan aku yang menunggu kucing menangkap tikus, tapi mereka yang bermain kucing-kucingan. Begitu Chu Qinglong menyadari hal ini, dia siap memberi perintah. Tapi bagaimanapun juga, sudah terlambat bagi Chu Qinglong untuk menyadarinya, karena semua orang mereka telah memasuki jalur bulan purnama. Lin Huan tersenyum, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia tiba-tiba mengacungkan tombaknya dan menembakkan puluhan peluru secara berturut-turut, namun hanya sesaat. Namun, peluru tersebut langsung mengenai ban mobil. Mobil itu tiba-tiba menahan nafas dan berhenti di tempatnya. Semua orang dari Azure Dragon Society terkejut, dan dengan cepat berteriak, cepat menghindar, ada penyergapan yang menunggumu." Lin Huan melihat anggota klan dari Azure Dragon Society semuanya bersembunyi di sisi gerbong, memperlihatkan punggung mereka kepada anak buahnya. Lin Huan tertawa dan berteriak, "Serang!" Tiba-tiba, kelompok saudara Lin Huan memiliki beberapa lusin pistol. Di bawah serangan serentak, api ditembakkan ke empat arah dengan sangat brutal. Lebih dari separuh pasukan Tai Ying terbunuh dan separuh lagi terluka, hanya menyisakan separuh pasukan mereka. Dalam kepanikan, mereka semua berteriak keras, penyergapan dari belakang, kita akan pindah ke sisi lain."
Saudara-saudara Azure Dragon Society dengan cemas bersembunyi di sisi lain gerbong. Lin Huan tidak bisa menahan tawa, dan berpikir, ketika manusia menghadapi bahaya, reaksi pertama mereka mungkin tidak lebih baik daripada reaksi hewan. Saat ini, Lin Huan menembak ke arah langit. Crow menerima sinyal dan berteriak, lawan. Tiba-tiba, puluhan senjata di seberang melepaskan tembakan bersamaan. Di bawah tembakan, Azure Dragon Society dan bawahannya sekali lagi terbunuh dan terluka. Prediksi Lin Huan tidak salah. Di bawah serangan penjepit dari kedua sisi, sebagian besar adik dari Azure Dragon Society yang berjalan mendekat sudah mati. Bahkan mereka yang berjuang untuk bertahan hidup pun terluka parah. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bergerak. Chu Qinglong sangat marah, dipenuhi amarah, dia memarahi, anak Abe Asterisk Lin Huan ini, metodemu sebenarnya sangat jahat. Namun, melihat saudara laki-lakinya yang telah meninggal dan terluka, dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena terlalu ceroboh, karena tidak mendengarkan nasihat Namong Mou. Namun, Chu Qinglong telah menjelajahi dunia seni bela diri selama puluhan tahun, jadi dia secara alami bukanlah orang biasa. Dia tidak panik dan bertanya, saudara-saudara, apakah Anda memperhatikan di mana mereka baru saja menyergap? Semua saudara mengangguk. Oleh karena itu, Chu Qinglong melambaikan tangannya dan meraung, secara bersamaan tembak ke tempat di mana musuh menyergap dari kedua sisi. Serang, saudara-saudara tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Setelah mendengar perintah tersebut, mereka segera berpencar dan membuka jendela mereka untuk menyerang dua puncak. Harapan Lin Huan tidak buruk, semuanya adalah elit, dan mereka semua diperlengkapi dengan baik, daya tembak mereka jauh lebih kuat daripada bawahan di jalanan. Gelombang tembakan, kacau, ini sangat hebat. Yang ada hanya suara sapuan liar yang tiada habisnya. Sesuai kesepakatan mereka, semua saudara dari perkumpulan Taiying mulai berteriak pada saat yang sama, berpura-pura berteriak. Meskipun daya tembak dari Azure Dragon Society dan yang lainnya kuat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena saudara laki-laki Taiying bersembunyi di kegelapan. Apalagi di dalam hutan lebat masih sangat mudah menemukan tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, saudara laki-laki Taiying semuanya tersembunyi dan baik-baik saja, tetapi mereka berpura-pura berteriak dengan sedih. Terlebih lagi, pada awalnya, jeritannya sangat terkonsentrasi. Dan seiring berjalannya waktu, di bawah benturan senjata Azure Dragon Society, teriakan mereka secara bertahap menjadi semakin jarang. Dan itu menjadi semakin jarang, hingga akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat mendengar suara apapun lagi setelah orang-orang dari masyarakat Azure Dragon bertarung selama beberapa waktu. Lin Huan pernah dengan tegas memerintahkan semua saudaranya untuk tidak bersuara, jika tidak mereka akan dihukum sesuai aturan. Saat ini, semua saudara menahan nafas, bahkan tidak berani menarik nafas dalam-dalam. Mendengar teriakan itu, orang-orang dari Azure Dragon Society berhenti. Mereka merasa gembira, orang-orang Taiying semuanya telah dibunuh oleh kita. Chu Qinglong melihat ini, tetapi tidak dapat memastikan apakah itu asli atau palsu. Saudara-saudara di sisinya melaporkan, pemimpin sekte, dari suara itu, kemungkinan besar Taiying telah memusnahkan semua orang. Chu Qinglong masih memiliki rasa takut yang masih ada di dalam hatinya saat dia berkata, Lin Huan ini sangat licik, kita tidak punya pilihan selain waspada terhadapnya. Dia membiarkan sekelompok kecil saudara turun untuk menguji air, meninggalkan sebagian besar dari mereka di belakang mobil. Setelah Anda memastikan bahwa mereka masih hidup, pukul saya lagi. Setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa saudara pemberani membawa senapan mesin dan turun dari kendaraan untuk melihat-lihat. Ketika sebagian kecil dari saudara-saudara mengitari kereta bola-balik dengan senapan mesin, tampak seolah-olah mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Salah satu antek mereka melapor kepada Chu Qinglong, pemimpin sekte, mungkin mereka benar-benar sendirian. Kami mengamati sebentar dan melepaskan beberapa tembakan kosong, tetapi tidak terjadi apa-apa. Silakan, Chu Qinglong menganggukkan kepalanya, berpikir bahwa setelah disergap hari ini, masyarakat Azure Dragon miliknya telah menderita kerugian besar. Terlebih lagi, semua ban mobil telah diledakkan, apalagi mencoba menyelinap ke distrik lama untuk bertarung dengan Lin Huan. Bahkan jika dia kembali ke markas besar masyarakat Azure Dragon, dia harus berjalan kaki. Setelah itu, semua orang yang mengetahui Taiying akan dimusnahkan. Perintah Chu Qinglong, dan malam ini dia akan berjalan kembali semalaman.
Setelah dia mengatur agar jenazah saudara-saudaranya dibawa kembali besok. Atas perintahnya, semua saudara membuka pintu mobil mereka dan turun. Ketika Crow melihat bahwa mereka akhirnya tiba, dan kakaknya akan melepaskan tembakan, Crow dengan dingin meliriknya dan berkata, mereka mungkin tidak semua turun, dan sedang menunggu sinyal dari Brother Huan. Lin Huan secara alami tahu bahwa saudara-saudaranya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tetapi alasan mengapa dia tidak memberi perintah untuk menembak adalah karena dia tidak melihat sosok Chu Qinglong sama sekali. Meskipun Lin Huan belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia bisa merasakan sikapnya yang mengesankan. Seperti yang dikatakan Crow, kali ini mereka masih hanya sebagian saja. Jika saudara laki-laki Taiying tidak mendengarkan perintahnya dan menembak secara sembarangan, rencana Lin Huan akan sia-sia. Lebih dari separuh saudara Azure Dragon Society telah turun dari kereta. Melihat masih tidak ada bahaya, Chu Qinglong akhirnya lengah dan memimpin saudara-saudaranya keluar dari kereta, memerintahkan mereka untuk berjalan kembali. Ketika Chu Qinglong turun dari kereta, Lin Huan bereaksi dengan cepat dan segera mengenalinya. Lin Huan berteriak, serang. Dia segera menembak ke arah Chu Qinglong. Di saat yang sama, semua saudara juga menembak anggota geng naga hijau. Di saat yang sama, Crow melambaikan tangannya, dan puluhan saudara di bawahnya juga mulai melancarkan serangan mengamuk satu demi satu. Sebagai master geng, Chu Qinglong secara alami luar biasa dalam hal bertarung melawan angin dan pergi ke api. Ketika peluru Lin Huan mencapai dirinya, dia berbalik ke samping dan menghindari peluru, lalu berbalik dan melompat ke kereta. Di tengah kepanikan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, saudara-saudara dari geng naga hijau tidak seberuntung itu. Setelah mereka keluar dari mobil, mereka dipukuli sebelum mereka bisa tenang kembali. Namun, banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam genangan darah bahkan sebelum mereka sempat mengangkat senjata. Di sisi lain, saudara-saudara persekutuan Taiying telah lama menahan amarah mereka dan membidik sekelompok orang, dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memukuli mereka dengan kejam. Namun, setelah minum teh, semua murid masyarakat Azure Dragon telah menghentakkan kaki, entah untuk melapor kepada orang yang lebih tua, atau pergi ke barat. Semua saudara laki-laki Taiying bersorak pada saat yang sama, bergema di seluruh pegunungan dan dataran. Di hati setiap saudara, mereka sangat terkesan dengan rencana penjabat Master Sekte Lin Huan. Karena begitu rencana Master Sekte ini keluar, tidak hanya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi saudara-saudara Taiying, tetapi juga menyebabkan pemusnahan semua pembantu di masyarakat Azure Dragon. Rencana yang begitu indah dan mendalam yang belum pernah terlihat sebelumnya, membuat semua saudara dengan senang hati tunduk, membuat mereka merasakan kekaguman dari lubuk hati yang paling dalam. Tiba-tiba, semua orang berteriak keras, "Saudara Huan, Saudara Huan." Rencana penyergapan Lin Huan memang bagus, tapi Lin Huan tidak berpuas diri. Lin Huan menunjuk ke semua saudara, dan berteriak dengan keras, Master Sekte Masyarakat Naga Azure Chu Qinglong masih bersembunyi di kereta, saudaraku, jangan gegabah. Mendengar itu, hati semua saudara bergetar, berpikir bahwa untungnya saudara Huan bijaksana, jika tidak, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Chu Qinglong, tetapi pasti akan ada pengorbanan. Berpikir seperti ini, mereka semua merasa bahwa Lin Huan selalu memikirkan saudara-saudaranya, dan mereka semua mulai lebih mendukungnya. Lin Huan meninggikan suaranya dan berkata, saudaraku, jangan tidak sabar. Tunggu di sini, biarkan aku menangani Chu Qinglong ini. Lin Huan ingin membangun gengsinya di depan saudara-saudaranya, dan ingin membangun gengsinya sendiri. Namun, saudara-saudara tersebut jelas mengkhawatirkan keselamatan Lin Huan, banyak dari mereka berteriak, Saudara Huan, Chu Qinglong ini bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang normal, biarkan saudara-saudara itu pergi. Lin Huan melambaikan tangannya, matanya yang tampan dipenuhi cahaya, dan tertawa, sebagai pemimpin saudara-saudara, saya, seorang master geng. Kita seharusnya menjadi garda depan dalam hal dugaan bahaya. Bagaimana kita bisa membiarkan saudara-saudara kita mengambil risiko untuk menggantikan kita? Semua saudara itu tersentuh, dan darah mereka mendidih ketika mereka berteriak, Saudara Huan, lepaskan aku. Saudara Huan, biarkan aku pergi. Lin Huan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada yang lebih berat, jangan berkata lagi, ini perintah. Semua saudara langsung terdiam, namun hati mereka dipenuhi air mata rasa syukur, bagi diri mereka sendiri, agar Master Sekte menjadi seperti ini,
bahkan jika saudara laki-laki mereka mati demi dia, itu tetap sepadan. Meskipun Gagak berada jauh, dia sudah memperhatikan tindakan Lin Huan. Dia tidak bisa tidak memberitahu saudara-saudaranya, "Saudara Huan, jika ada bahaya, saudara kita akan segera menembak Chu Qinglong." Lin Huan segera menuruni gunung, dan ketika dia tiba di dasar lembah bulan purnama, dia berkata dengan keras, "Chu Qinglong, aku tahu kamu masih bersembunyi di kereta. Jika kamu seorang pahlawan, maka jangan bersembunyi." Melihat momentumnya telah hilang, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi malam ini, Chu Qinglong tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia berpikir dalam hati bahwa karena kecerobohannya, dia benar-benar jatuh ke tangan anak berambut kuning, Lin Huan. Namun, seperti kata pepatah, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Sejak dia terjatuh, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang pekerjaan. Chu Qinglong tidak khawatir dia akan dipukuli sampai mati oleh saudara laki-laki Tai Ying, karena Lin Huan berani melihatnya sendirian, dan pasti tidak akan membiarkan anak buahnya melakukan itu. Karena itu, dia membuka pintu mobil, keluar dari mobil, dan melihat Lin Huan berdiri 20 kaki darinya dengan senyuman jahat di wajahnya. Chu Qinglong di sisi lain, memiliki kedudukan sebagai Master Sekte. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Sekte Master Lin, metodemu sangat brilian. Aku, Chu, telah kalah. Seperti kata pepatah, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit." Lin Huan tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, "Kamu cukup berani. Tetapi bagaimana jika aku tidak membunuhmu? Kamu tidak akan membunuhku." Chu Qinglong mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar, dan bertanya balik, "Perkumpulan Azure Dragon milikku dan milikmu, Tai Ying, seharusnya tidak cocok sejak awal. Jika ini bukan kematianmu, maka ini adalah kematianku, mengapa tidak? Kamu membunuhku." Lin Huan tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, ada syarat mengapa aku tidak akan membunuhmu." Chu Qinglong terkejut, "Kondisi apa?" Ekspresi Lin Huan menjadi suram, dia menatap lurus ke arah Chu Qinglong dan berkata, "Jika kamu ingin hidup, aku akan memberimu dua pilihan." Chu Qinglong tidak berbicara, dan hanya bergumam. Lin Huan berhenti sejenak, lalu meninggikan suaranya dan melanjutkan, "Jalan pertama adalah mulai sekarang, kamu, Chu Qinglong, bersedia menyerah, dan kamu akan berada di bawah kendaliku, Tai Ying, dan mulai saat itu aktif, kamu akan mendengarkan perintahku." Chu Qinglong mendengus dan berkata, "Bagaimana dengan pilihan kedua?" Lin Huan tersenyum tipis dan berkata, "Jalan kedua sangat sederhana. Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk mengalahkanku, jadi wajar saja, aku akan melepaskanmu." Membiarkan Chu Qinglong memilih opsi pertama sama saja dengan membelah peti. Sejak saat itu, dia harus mematuhi perintah Lin Huan yang tidak berguna. Akan lebih baik untuk mengambil nyawanya. Tetapi jika dia memilih pilihan kedua, bahkan jika dia mengalahkan Lin Huan, kekuatan untuk membunuh dan merebut akan dipegang olehnya pada saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mengambil keputusan? Lin Huan terkejut sesaat, dan kemudian bertanya, "Sekte Master Chu, apakah Anda sudah mempertimbangkannya dengan hati-hati?" Chu Qinglong menegangkan lehernya, dan berkata dengan dingin, "Lin Huan, satu-satunya cara bagimu untuk membuatku menggunakan Azure Dragon Society adalah dengan melangkahi mayatku. Untuk membuatku, Chu Qinglong, mematuhi perintahmu, tidak diragukan lagi sedang melamun." Lin Huan tidak marah, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu kamu memilih pilihan kedua. Tapi izinkan aku memberitahumu, tidak peduli jalan mana yang kamu pilih, masyarakat Azure Dragon ini pasti akan menjadi milikku." Chu Qinglong dengan dingin mendengus sekali lagi, dan berkata, "Bagaimana bisa merebut Azure Dragon Society-ku semudah itu?" Lin Huan tersenyum tipis, dan berkata, "Jangan terburu-buru, seseorang akan melapor kepadamu sebentar lagi." Saat Lin Huan hendak mengatakan sesuatu, ponsel Chu Qinglong tiba-tiba berdering. Chu Qinglong mengeluarkannya untuk dilihat, dan setelah melihat bahwa itu adalah Tuan Namong, dia mau tidak mau mengambilnya. Dia mendengar suara cemas Tuan Namong yang tak tertandingi, dan berkata, "Sekte Guru tidak baik, masyarakat naga Azure kita sekali lagi menghadapi serangan besar-besaran. Tidak ada saudara yang bisa bertahan, banyak dari mereka telah kehilangan kesempatan." Setelah Chu Qinglong mendengar ini, dia sudah tahu bahwa kali ini, Azure Dragon Society telah sepenuhnya jatuh ke tangan Lin Huan, dan dia tidak menjawab. Dia dengan santai melemparkan teleponnya ke tanah dan berteriak dengan dingin, "Lin Huan,
jika kamu punya nyali, beritahu aku, Chu, tentang teknik hebatmu. Lin Huan baru saja akan membuatnya marah, dia tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu ayo. Setelah keluar dari dunia seni bela diri selama beberapa dekade, Chu Qinglong merasa bahwa dia benar-benar telah dipermalukan. Dengan raungan yang keras, dia menembak ke arah Lin Huan. Namun, situasi Lin Huan tidak lagi seperti dulu. Ketika Chu Qinglong menembakkan senjatanya, mata Lin Huan menjadi dingin, dan dia dengan santai melepaskan dua tembakan. Meskipun Lin Huan terlambat menembak, dia masih terlambat menembak. Putaran sebelumnya dengan tepat menembak jatuh peluru Chu Qinglong. Chu Qinglong terkejut, tetapi saat dia hendak melepaskan tembakan, peluru terakhir Lin Huan secara akurat ditembakkan ke lubang tombak Chu Qinglong. Chu Qinglong tidak hanya terkejut, dia melihat Lin Huan tidak hanya berhasil menembakkan pelurunya sendiri, dia juga menghancurkan senjatanya sendiri dimanapun dia melihatnya. Keterampilan tombaknya terlalu luar biasa, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia melemparkan tombaknya ke tanah dan meraung, Lin Huan, keterampilan tombak yang bagus. Biarkan saya menguji seni bela diri Anda. Keterampilan meninju dan menendang Chu Qinglong tidak lebih lemah daripada Ace Wolf. Lin Huan adalah orang pertama yang mengatakannya, jika dia menembaknya hingga mati sekarang, itu pasti akan merusak reputasinya sendiri. Dia melemparkan pistolnya ke tanah. Chu Qinglong tiba-tiba bergegas, dengan membalikkan tubuhnya, dia dengan paksa mendorong Chu Qinglong menjauh. Keterampilan tombak Lin Huan sangat tepat. Pertama, karena seni zenit meningkatkan indera pendengaran, penglihatan, dan penilaiannya, dan kedua, karena Lin Huan telah mengikuti gurunya selama 8 tahun mempelajari akupuntur, kemampuannya untuk melihat menembus lubang dan menembus jarum secara alami bukanlah sebuah kemampuan, masalah. Namun, tangan dan kaki Lin Huan berantakan total. Jika bukan karena efek ajaib dari skill ultimate, yang menyebabkan kecepatan reaksi, sensitivitas, dan fleksibilitas Lin Huan meningkat secara tiba-tiba, ketika pukulan kuat Chu Qinglong ini menghantam, Lin Huan tidak hanya tidak dapat menghindarinya, dia juga bisa, sangat mungkin terbunuh olehnya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Lin Huan telah berdebat dengan Chang Lang, Cobra, dan ahli lainnya. Dia sudah tahu di mana letak kelemahannya. Jadi, setelah nelayan tuanya meninggal secara mengenaskan, ketika Lin Huan dengan kejam memukuli serigala abu sampai mati, dia sudah memikirkan bagaimana dia dapat meningkatkan keterampilan tinju dan kakinya. Lin Huan memiliki ki mistis dari Ki Harmoni Yin yang mengembangkan seni bela diri tertinggi. Akibatnya, tubuhnya seolah bergantung pada sesuatu untuk dilakukan, sesuatu yang sebelumnya dapat dengan mudah dia lakukan, atau bahkan pikirkan. Jadi, setelah melalui begitu banyak bahaya dan kembali ke sisi Taiying, Lin Huan telah berpikir untuk mencoba mengembangkan keterampilan aslinya. Lagi pula, menjadi ahli dunia bawah yang luar biasa berarti hidupnya selalu dalam bahaya. Mustahil baginya untuk bertahan hidup tanpa keterampilan sejati. Lin Huan secara alami mengetahui bahwa alasan mengapa ahli seni bela diri kuno mampu terbang ke langit dan bumi, terbang melewati tembok, dan memiliki kekuatan serta kecepatan reaksi yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, semua karena ahli seni bela diri kuno memilikinya, mengolah energi internal mereka. Jika kekuatan batin mereka diubah, mereka tidak akan berbeda dari orang biasa. Karena dia memiliki nafas batin mistis dari Ki Harmoni Yin yang diimpikan orang-orang di dunia ini, mengapa tidak menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Oleh karena itu, alasan mengapa Lin Huan ingin melawan Chu Qinglong sendirian hanyalah untuk melihat gerakannya secara detail, dan menggunakan harmoni Qi Yin yang sebagai miliknya. Oleh karena itu, ketika tinju Chu Qinglong menghantam, meskipun Lin Huan tidak menyadari bahwa gerakan ini sebenarnya adalah Gunung Macan Putih, yang terkenal, setelah mengamatinya, dia mengukirnya dalam-dalam di dalam hatinya. Di masa lalu ketika dia bertarung melawan Chang Lang, Shadou, dan yang lainnya, Lin Huan sangat bingung. Dia tidak pernah memperhatikan atau mengamati gerakan mereka, jadi dia tidak pernah mengingatnya. Tapi hari ini berbeda, Lin Huan dengan sengaja mengamati gerakan Chu Qinglong, dan mengukirnya di dalam hatinya, sehingga itu menjadi miliknya. Tentu saja, dia memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Teknik tinju yang ditampilkan Chu Qinglong adalah tinju harimau putih, yang terkenal karena kekuatan dan keganasannya. Meski tekniknya sederhana, keunggulannya terletak pada kekuatannya yang dahsyat. Dalam duel, selama sebuah pukulan mendarat di tubuh pihak lain akan mengalami luka parah. Lin Huan melihat gerakan,
keturunan macan putih, dan segera melakukan teknik yang sama, keturunan macan putih juga. Meskipun Lin Huan memiliki harmoni Qi Yin Yang yang mengembangkan teknik yang sangat membahagiakan, dia masih tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tetapi karena Qi harmoni Yin Yang ini secara tidak kasat mata dapat mengubah kualitas tubuh manusia, oleh karena itu, kecepatan Lin Huan telah lama menjadi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Chu Qinglong meninju, melihat Lin Huan menggunakan tinju pelindungnya sendiri, dia berpikir, mungkin Lin Huan juga pandai meninju. Tapi Lin Huan sangat cepat, saat dia melepaskan serangannya, dengan satu langkah, dia langsung muncul di depan Chu Qinglong. Chu Qinglong awalnya ingin menghindar, tapi kecepatan Lin Huan benar-benar terlalu aneh. Bahkan sebelum dia sempat menghindar, tinju Lin Huan telah menghantam kepalanya. Chu Qinglong hanya merasakan kepalanya sedikit bergetar, tetapi kerusakan yang dideritanya sangat kecil. Dia hanya mundur selangkah dan melihat bahwa dia tidak terluka terlalu parah. Dia merasa itu sangat aneh. Kecepatan Lin Huan sebenarnya tidak sedikit lebih lambat dari kecepatan bayangan. Namun, mengapa pukulannya tidak memiliki kekuatan apapun, dan tidak jauh berbeda dengan pukulan dan tendangan orang biasa? Meski sesaat dia merasa aneh, saat Lin Huan meninju, dia sebenarnya tidak bisa mengelak. Meskipun kecepatan pukulan Lin Huan sangat cepat, itu sangat cepat bahkan Chu Qinglong tidak dapat menghindarinya. Tapi dia tidak berdaya karena dia tidak pandai menggunakan harmoni Qi Yin yang miliknya, dan tidak mampu melepaskan kekuatan mistiknya akibatnya, Chu Qinglong memanfaatkan situasi tersebut. Sebab, jika pukulan Lin Huan benar-benar kuat dan mendarat tepat di kepala Chu Qinglong, itu pasti cukup untuk memecahkan otaknya. Karena pukulan Lin Huan sangat cepat, ia mendarat di kepala Chu Qinglong. Namun, karena dia tidak menampilkan efek harmoni Qi Yin Yang, punggung tangannya mulai sedikit terasa sakit. Tapi ini terjadi selama pertempuran, bahkan jika Lin Huan merasakan sakit di punggung tangannya, dia tidak bisa menunjukkannya. Setelah pukulan ini, Lin Huan akhirnya memahami inti masalahnya. Hari itu, dia membunuh serigala abu karena marah hanya dengan satu pukulan. Namun, meskipun dia telah memukul Chu Qinglong, dia tidak dapat melukainya sama sekali. Alasannya adalah dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari harmoni Qi Yin Yang. Oleh karena itu, pertanyaan tentang bagaimana menggunakan Yin Yang Qi untuk mengendalikan Qi akan menjadi masalah yang harus dia hadapi di masa depan. Meskipun Chu Qinglong mewaspadainya, tapi dia sudah tahu bahwa Lin Huan lemah. Jadi, saat pukulannya mendarat di tubuhnya, kerusakannya sangat ringan. Namun, jika pukulannya mendarat di tubuhnya, pasti akan menyebabkan luka serius. Dengan raungan yang dalam, Chu Qinglong melontarkan pukulan lagi. Ini adalah harimau pemecah gunung, yang terkenal dari tinju harimau putih. Lin Huan melihat Chu Qinglong berjalan dengan langkah besar, dengan setiap langkah yang diambilnya, dia sepertinya melangkah keluar dengan kekuatan yang sangat berat, dengan sikapnya yang mengesankan melampaui batas kemampuannya. Seiring dengan gerak kakinya, tinjunya sudah menghantam ke depan. Lin Huan sangat teliti dan cerdas, dia sudah tahu bahwa Chu Qinglong mengambil 3 langkah berturut-turut, setiap langkah lebih kuat dari yang sebelumnya, menunjukkan bahwa dia sedang mengumpulkan kekuatannya. Saat dia mengambil langkah ketiga, tinjunya tiba-tiba terangkat, hembusan angin bertiup langsung ke wajah Lin Huan, menyebabkan dia merasakan sakit. Saat tinju hendak mendarat di wajah Lin Huan, di saat putus asa, Lin Huan mengayunkan tinjunya untuk memblokirnya. Hanya saja pukulan Lin Huan masih merupakan harimau putih menuruni gunung, yang dia pelajari dari penjualan sebelumnya. Kekuatan macan putih jauh lebih rendah daripada harimau gemetar pembelah gunung, dan Lin Huan bahkan kurang mahir dalam menggunakan harmoni Qi Yin yang miliknya. Jadi ketika kedua tinju itu bertabrakan, Lin Huan terlempar jauh. Untungnya harmoni Qi Yin yang mulai berlaku tepat waktu dan mengambil kesempatan ini untuk menstabilkan tubuh Lin Huan. Jika tidak, Lin Huan akan terlempar ke langit oleh tinju ini dan dilihat oleh beberapa ratus saudaranya. Bukankah itu terlalu memalukan? Namun, saat Lin Huan mendarat di tanah, dia didorong mundur oleh kekuatan tumbukan yang sangat besar. Punggung tangannya yang baru saja melawan Chu Qinglong hanya merasakan sakit yang menyengat dan dia tidak bisa menahan menggigil. Dia menyembunyikan tangannya di belakang punggung, takut semua jaringan lunak di tangannya sudah terluka. Lin Huan tidak bisa menahan rasa herannya. Kekuatan dan keterampilan Chu Qinglong ini sebenarnya di atas Ash Wolf, dan dia tidak bisa tidak memberikan lebih banyak perhatian padanya.
Semua saudara menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras, karena mereka takut Lin Huan akan menderita luka. Burung gagak dapat dengan jelas mengetahui bahwa Lin Huan tampaknya telah menderita kerugian dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir, tidak peduli betapa pintar dan misteriusnya saudara Huan, ia tetaplah darah dan daging. Crow takut Lin Huan dalam bahaya, jadi dia mengangkat senjatanya dan menembak ke arah Chu Qinglong. Tapi karena Chu Qinglong adalah seorang karakter, pendengarannya sangat tajam. Ketika suara tembakan datang, dia berbalik dan bersembunyi di samping mobil. Chu Qinglong tidak bisa menahan cibiran, Master Klan Lin, apakah ini yang disebut duel adil? Tidak bisa menang dalam kompetisi bela diri, dan benar-benar bisa melukai seseorang dengan senjata tersembunyi, pahlawan macam apa itu? Ketika Lin Huan melihat peluru ditembakkan ke arahnya, dia sudah tahu bahwa itu adalah senjata Crow Wang sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya dan berkata, Sekte Master Chu, karena saya, Lin Huan berani mengucapkan kata-kata itu, saya akan menepati janji saya. Lin Huan segera berbalik dan berkata kepada saudara-saudaranya di gunung, saudara-saudara, hari ini adalah duel yang adil antara pemimpin Sekte Chu dan saya, mohon jangan terlalu ikut campur, suasana hati yang baik. Saya pasti tidak akan memaafkan mereka. Meskipun saudara-saudaranya sangat prihatin, tetapi karena Lin Huan mengatakan itu, apalagi yang bisa mereka katakan. Crow juga menggelengkan kepalanya sambil berpikir, saudara Huan baik dimanapun, itu hanya saja dia terlalu berani. Dia takut Lin Huan akan berada dalam bahaya, jadi dia berpikir jika Lin Huan benar-benar kalah, bahkan jika dia harus dihukum, dia harus memukulinya sampai mati. Namun, sebelum menang atau kalah bisa ditentukan, minat Lin Huan tidak akan terpengaruh sedikitpun. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Lin Huan? Lin Huan awalnya ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk berdebat dengan seorang ahli pengalaman bertarungnya, dan dia juga bisa menggunakan harmoni Qi Yin Yang yang tersembunyi di tubuhnya. Dengan manfaat yang datang dari tiga sisi, mengapa Lin Huan tidak memanfaatkannya? Jika Chu Qinglong tahu bahwa Lin Huan merencanakan ini, dia akan membiarkannya hidup setelah mengalahkannya. Ternyata dia hanya menggunakannya sebagai sasaran hidup untuk budidayanya, akan aneh jika Lin Huan tidak langsung membunuhnya. Pada saat ini, Lin Huan menangkupkan tinjunya dan berkata, Sekte Master Chu, saudara-saudaraku tidak berakal sehat. Saya sudah menjelaskan kepada mereka sebelumnya, Anda bisa mendatangi saya sesuka Anda. Melihat Lin Huan memiliki sikap yang murah hati, Chu Qinglong menangkupkan tinjunya dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan mencoba gerakan pemimpin Sekte Lin lagi. Chu Qinglong segera tenggelam ke dalam dantiannya, dengan satu langkah, dia terbang, dan menghindar ke samping. Chu Qinglong mengayunkan tinjunya, jurus ini disebut, awan kehidupan macan putih, ini adalah salah satu jurus yang lebih lincah dari teknik tinju macan putih. Hanya ada satu kata singkat yang bisa menyakiti seseorang. Lin Huan melihat bahwa seni tinju awalnya dimaksudkan untuk meninju, tetapi setelah dia menghindarinya, tinju itu benar-benar berputar setengah ke arah punggungnya. Dia terkejut, pukulan yang sangat kejam. Bagaimanapun, Lin Huan tidak tahu banyak tentang seni bela diri, dan kurang pengalaman menghadapi lawan. Meskipun dia mengandalkan kelincahannya untuk menghindari beberapa pukulan, dengan teknik pukulan yang aneh ini, dia tidak tahu bagaimana cara menghindar. Tidak dapat membantu tetapi punggungnya dihantam oleh tinju itu, Lin Huan merasakan energi vital dan darahnya bergejolak, dan dia terjatuh ke depan. Chu Qinglong terkekeh. Kekuatan, macan putih Seng Yun, ini terletak pada gerakan selanjutnya. Lin Huan telah kehilangan semua kemampuan untuk mencondongkan tubuh ke depan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan satu kakinya, yang dengan kuat menghantam tubuh Lin Huan. Lin Huan terlempar ke tanah. Semua saudara berteriak kaget, Saudara Huan. Chu Qinglong tertawa nakal, Sekte Master Lin, bagaimana kalau kamu bukan lawan saya, kan? Tiba-tiba, Lin Huan mendengus, merangkak dari tanah, dan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mencibir, pemimpin Sekte Chu, selama aku bisa bangun, aku tidak akan mengaku kalah. Chu Qinglong terkejut dengan kegigihan Lin Huan dan menghela nafas, baiklah, kalau begitu aku akan mengalahkanmu sampai kamu benar-benar yakin. Chu Qinglong kemudian mengambil langkah besar ke depan dan menggunakan 18 teknik tinju harimau putih berulang kali. Meskipun Lin Huan telah terluka beberapa kali, dia mengingat setiap teknik yang dia gunakan dengan jelas.